Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, semangat berjaya. Baik. Tadi sudah berdoa belum? Belum. Oke, silakan sekarang ketua kelas memimpin untuk berdoa. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin rasulan rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini siapa yang memimpin lagu Indonesia Raya? Oke, baik, silakan. Silakan semuanya berdiri anak-anak. Oke. Silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Jiwa Indonesia Raya. Silakan duduk. Afrina Zafira Ajeng Faza Septia Naila Jessica. Oke. Yumna Salsabila Aisy. Gimana kabarnya? Oke, baik. Handphonenya disimpan dulu. Ayo, handphonenya disimpan dulu. Oke. Semua pakai dasi. Ayo, lengannya kenapa dilipat, Mas? Iya, lengannya kenapa dilipat ya? Iya. Kegedean, Bu. Ya nanti bisa Gunting. lalu dijahit. Oke, baik anak-anak. Ya, hari ini ya semua sehat? Alhamdulillah. Oke, sudah siap semuanya ya. HP-nya Ibu boleh bawa hari ini. Anak-anaknya tapi disimpan dulu. Alat tulisnya boleh disiapkan. Setiap kita itu adalah individu. Ya. Kita itu individu kan? Ya. Kita individu yang memiliki berbagai macam sifat. Ini namanya kondisi heterogenitas dalam masyarakat. Apakah heterogenitas ini menimbulkan sesuatu masyarakat dengan berbagai macam dinamikanya, profesinya, latar belakangnya, kesenjangan sosial, konflik. Dan hari ini kita akan bahas tentang gejala sosial. Tahu ya siapa ya? Apa ini? Kenji, Aura. Oke. Itu tadi beberapa contoh ya yang biasa kita lihat ya. Jadi beberapa contoh. Kenapa sih kok ini bisa terjadi? Angkat tangan yang mau jawab. Masalah politik, Masalah politik, oke. Ekonomi, keluarga, sosial, oke. kebanyakan penduduk dan kecerdasannya itu nggak melampaui. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menjelaskan tentang pengertian gejala sosial. Ya. Yang kedua, mengidentifikasi faktor penyebab gejala sosial. Terus yang ketiga, menganalisis bentuk-bentuknya ya gejala sosial dalam masyarakat. Yang terakhir itu supaya kalian bisa memberikan solusi dari gejala sosial yang ada di masyarakat. Nah, hari ini ya Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Ini aku sudah menjelaskan sepahamanku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang ayat Sukabumi. Sebelum saya presentasi pada pagi hari ini, kita mau perkenalan dulu. So, nama Ai, yang paling semua. Nama kami relasinya. Nama saya Oviana. Nama orang. Opina adalah balita perempuan bernama Raya yang berasal dari Bandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, meninggal setelah tubuhnya dipenuhi cacing. Kondisi lingkungan kumuh, kotor, dan tidak ada alat, tropik yang langsung bersentuhan dengan tanah, dan juga kurangnya perhatian dari keluarga karena ibunya seorang ADHD dan bapaknya TBC. Tiga, apakah masalah yang termasuk dalam gejala sosial? Jelaskan. Ia termasuk gejala sosial karena terjadi akibat interaksi sosial, kondisi masyarakat, dan sistem sosial yang ada seperti kemiskinan dan malnutrisi, lingkungan yang tidak sehat, dan kurangnya akses layanan kesehatan. 4. Apa dampak yang ditimbulkan dari gejala sosial tersebut? Keresahan masyarakat, beban ekonomi, menurunnya kesehatan dan produktivitas, serta tuntutan untuk memperbaiki kebersihan lingkungan. Dulu. Pertanyaan nomor 6. Seandainya saat ini Anda adalah gubernur di provinsi dalam berita tersebut, melihat berita ini, kira-kira solusi apa yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini supaya tidak terulang dan tidak memunculkan gejala sosial yang baru? Kan suruhnya pendapat masing-masing setiap anggota kelompok. Pendapat dari Okta itu memberikan layanan kesehatan gratis secara merata. Sedangkan pendapat dari Lopi, program makan bergizi gratis anak-anak dan keluarga miskin untuk kebutuhan gizi tercukupi. Kalau pendapat Hana, mengedukasi masyarakat soal pentingnya gizi, kebersihan, dan cara merawat anak di seluruh desa. Kalau pendapat Kira, semua warga wajib punya dokumen kependudukan supaya bisa dapat BPJS dan bantuan dari pemerintah. Kalau pendapatnya Sapi, pemberian obat cacing pada balita secara merata. Kalau pendapatku, peningkatan akses layanan kesehatan dengan memperkuat puskesmas dan layanan desa. Kita langsung ya. Karena ada pertanyaan. Perkenalkan, saya Marika Sari dari Bogor. Saya ingin tanya, bagaimana sih infeksi cacing tersebut dan dimanfaatkan? Oh, bisa jadi karena kurangnya perhatian dari orang tua, terus kesehatannya minim, terus ya lingkungannya, terus kurangnya akses kesehatan. Ya, dari ekonominya juga. Sekian kami dari kelompok 1. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya e-commerce silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ini perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Pai. Dan selanjutnya
Nama saya Sandra Sosial. Dayan. Nama saya Hansa Oleh Dusipin dari RT 15. Nama saya Tasmin dari RT 16. Ya, berdiri kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang realitas dan jalan hasil. Tuliskan topik apa yang ada dalam artikel tersebut. Yang ada dalam artikel tersebut, topiknya dan tren e-commerce yang terus naik seiring pertumbuhan gaya hidup digital. Yang kedua, masalah apa yang muncul dalam artikel tersebut. Nah, permasalahan yang muncul dalam artikel tersebut adalah e-commerce yang didukung oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang cepat sehingga terjadi pergeseran perilaku konsumen dari belanja offline ke belanja online. Ketiga, apakah permasalahan yang muncul dalam artikel termasuk dalam gejala sosial? Jelaskan. Ya, karena perputaran ekonomi yang terjadi di masyarakat dikarenakan pergerakan perilaku dari pembelanjaan offline. Pembelajaran online. Pembelanjaan online karena lebih praktis sehingga membuat perbelanjaan online lebih menyeluruh dibanding offline yang Kira-kira solusi apa yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini supaya tidak terulang dan memunculkan gejala sosial yang baru? Berikan pendapat masing-masing anggota kelompok. Kayaknya ada pertama ada jawaban sini ya. Jika tidak terlalu memahami cara berjualan online, maka sebisa mungkin mempromosikan UMKM offline ke orang-orang bisa ikut atau bisa ikut tren jualan online. Jadi maksudnya ini jika tidak terlalu mau berjualan online, jadi hal itu sebisa mungkin mempromosikan UMKM kalian itu ke orang-orang. Jadi kalian bisa aja mempromosikan dengan cara membuat poster gitu yang keren terus tentang jualan kalian gitu. Terus ini atau bisa ikut tren jualan online. Jadi kalian kalau misalnya nggak bisa ya belajar tanya orang-orang caranya gimana, bisa tanya gitu. Itu pendapat sini. Terus ada Kansa ikut berjualan lewat online jika secara offline sangat sepi. Ya 11-12 kayak jumlahnya sini ya jualan online. Kita ini juga sama. Nah, Bapak baca aja. Ini ada Anja Askia mempromosikan dagangan offline melalui media online. Jadi kalian itu jualannya tetap offline, tapi dipromosikan melalui platform online. Bisa kalian membuat akun IG, akun Facebook dan lain-lain lah. Biar semua orang itu tahu, semua dunia itu tahu. Dagangan Kansa. Oke. Ya, sini masih ada. Lain nggak usah. Oke. That's all. Kalau ada yang Kalau e-commerce kan biasanya harganya lebih murah kan. Terus kan tadi disuruhnya kita jualan offline tapi itunya kan di online gitu kan promosinya. Nah kan kalau misalnya e-commerce harganya murah emangnya nanti nggak rugi. Kalau pakai e-commerce kan soalnya di e-commerce lebih banyak diskon daripada jualan offline. Itu bisa ya, itu tergantung aplikasi itu tergantung penjualnya. Jadi kayak misalnya penjualnya baik ya dikasih diskon dulu, tapi penjualnya pengennya kayak ini biasanya kalau pertama-tama itu bakal dikasih murah dulu, biar menarik perhatian loh. Misalnya nih harganya 70.000, ini biar rame waktu ini sendiri. Tapi setelah sini kan harganya tambah ini naik itulah. Perlahan ya. Perlahan. Gitu. Oke. Siap. Dan akhirnya Yuk. Saya nambahin atas ini. cukup presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
bila ada salah kata atau yang mungkin kata yang tidak banyak dikenakan. Oke, keren sekali. Yo, selanjutnya siapa ya? Ya Allah ya Allah. Jadi simpen kelompok AI. Yang kalian bisa apa-apa buat idol kalian. Aji dulu. Aji nama AI guys. Nyapa guys. Malika. Lari gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Jadi kami dari kelompok ancaman keamanan data pribadi di balik tren foto AI akan mempresentasikan mengenai ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Larina Nabila Sadel dari ASEAN 17. Perkenalkan, nama aku Malika Adila dari ASEAN 17. Perkenalkan, nama aku Yunita Sodrais dari ASEAN 26. Perkenalkan, nama aku Sakti dari Suka. Saya mau datang. Tuliskan topik apa yang ada dalam artikel tersebut. Artikel tersebut membahas tentang penggunaan foto AI yang rawan disalahgunakan dari etika dan tindakan kriminal. Yang kedua, permasalahan apa yang muncul dalam artikel tersebut, yaitu penyalahgunaan foto-foto di orang yang bersangkutan, risiko kebocoran data biometrik seperti wajah, penggunaan foto untuk hal-hal tidak senonoh atau pornografi. Yang ketiga, apakah permasalahan yang muncul dalam artikel penyakit dalam media sosial? Jelaskan. Ya, karena bisa menyebabkan bocornya data pribadi, tidak menghargai privasi orang, dan diakibatkan oleh perkembangan teknologi. 4. Apa dampak yang ditimbulkan dari gejala sosial tersebut? Rasa tidak aman karena data pribadi bisa bocor. Rusaknya reputasi seseorang jika foto disalahgunakan. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap teknologi. Munculnya potensi tidak kejahatan digital. Seandainya saat ini Anda adalah seseorang yang ahli dalam bidang IT, beli mengaji. Seperti ini. Kira-kira solusi apa yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah ini supaya tidak terulang dan tidak memunculkan gejala sosial baru? Dari pendapat Larena, dengan memberikan edukasi terhadap masyarakat melalui media sosial. Dari pendapat Dila, peningkatan literasi digital dari aset, menguatkan peran keluarga dan lingkungan dalam mendampingi penggunaan teknologi dari saya sendiri, menyadarkan masyarakat pentingnya menjaga data pribadi. Dari Yuna, kerjasama dengan pemerintah dan sekolah dengan membuat program pelatihan yang sehat untuk siswa dan masyarakat. Pertanyaan. Suli, ya boleh. Tren AI kan masih baru-baru ini kan. Nah, misalnya di pelatihan itu, emangnya siapa yang mau ngasih tentang pengertian kayak gitu-gitu biar siswa-siswa atau anak-anak sekarang tuh gak asal main tren AI gitu loh, paham nggak? Yang itu siapa yang mau ngasih edukasi? Yang ngasih edukasi. Ya, Yang ngasih dari edukasi, sekolah atau edukasi. dari pihak luar. Pokoknya kita harus ngasih edukasi itu siapa sama siapa gitu. Kasih Bapak. Ya udah bilang aja. Yang ngasih materi ikut. Ya, boleh. Yang ngasih ikut duit yang nggak salah gunain. Ya, Apa? Jelaskan. Kalau nggak dari media sosial tuh kita bisa melihat influencer yang emang dia tuh ngasih pemahaman tentang AI gitu loh, tentang teknologi. Coba dari internet kan juga bisa, internet sekarang tuh luas banget. Oh my god, so smart, so smart, so smart. Depan. Tanya sesama teman juga bisa. Susah. Temennya susah. Ya, betul. Aku setuju sama Lare. Oh iya, setuju. Cukup, Suni? Cukup. Oke, cukup teman-teman di. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
nama lain. Nama lain. Minimal apa di sana? Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang job hugging. Tuliskan topik apa aja yang ada di dalam artikel tersebut. Job hugging di dunia kerja. Yang kedua, permasalahan apa yang muncul dalam artikel tersebut. Ketidakpastian mencari pekerjaan baru karena pekerja khawatir sulit mencari pekerjaan baru karena kondisi yang tidak pasti dan potensi PHK. Job hugging memberikan rasa aman sementara tetapi bisa menghambat pengembangan karya. Apakah permasalahan yang muncul dalam artikel termasuk dalam bidang sosial? Jelaskan. Ya, ini adalah gejala sosial karena rasa takut dan khawatir soal pekerjaan mempengaruhi banyak orang dan keadaan ekonomi. Jadi bukan cuma masalah pribadi, tetapi juga masalah masyarakat. Seandainya saat ini Anda adalah seorang yang sedang bekerja di perusahaan dan mengalami apa yang ada di artikel. Melihat berita seperti ini, kira-kira solusi apa yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini supaya tidak terulang dan tidak memunculkan gejala sosial yang baru? Menurut kelompok kita, menurut kelompok kami, sebaiknya kita ajak ngobrol baik-baik supaya orang-orang tersebut keluar dari zona nyaman. Dan kita juga harus memberitahu jika dia berada di zona nyaman terus, dia akan sulit mengembangkan karirnya. Dari sisi perusahaan memberikan dorongan agar karyawan berani mengambil tantangan. Any question? Pertanyaan. Jadi, ini kan job hugging itu ketakutan dalam tidak mendapatkan pekerjaan. Cara diri kita sendiri menangani ketakutan itu tuh gimana? Cara menanganinya. Kita menangani ketakutan dalam tidak mendapatkan pekerjaan. Kan zaman sekarang kan rasa cemas untuk mencari pekerjaan itu pasti ada kan. Jadi yang pertama kita harus bisa menjaga psikologis kita, entah itu psikiater atau dengan hidup sehat itu kan jadi bisa bikin lebih rileks kan. Nah terus kita juga harus mencari informasi-informasi juga tentang peluang karir sesuai bakat minat kita. Jadi tuh rasa cemasnya tuh akan lebih berkurang kan, gak stuck di situ-situ aja. Bisa diterima? Bisa cukup? Bisa datang kalau penanganan dari pemerintah sama dari Penanganan dari pemerintah tadi sudah kita jelaskan. Sebenarnya pemerintah itu masih loh kayak informasi tentang kira-kira pekerjaan apa aja sih yang lagi dibutuhin. Itu kan juga solusi kan. Nah tapi itu di masyarakat kita tuh kayak itu terbatasan akses ya, ada yang nggak punya. Misalnya di desa-desa tertentu kan kita bisa menjangkau itu semua kan. Informasi dari pemerintah tuh lewat mana, dari LinkedIn kayak apa namanya LinkedIn ya kayak gitu kan. Kita sebagai orang awam juga ada yang nggak tahu kan. Jadi mungkin pemerintah tuh udah ngasih solusi, cuma kitanya aja yang kurang eksplor. Itu susah. Gimana cara menjangkau hal itu semua? Jadi kita menjangkau, oke. Masih melalui internet. Yang katanya keterbatasan internet. Iya katanya. Ya, itu dari yang udah lama ya misalnya. Ya karena kita kan udah di zaman modernisasi, jadi tuh harusnya masyarakat semua tuh udah bisa tahu tentang teknologi gitu loh. Jadi mau di pedesaan juga harusnya udah ngerti, cuma mungkin keterbatasan koneksi aja. Kalau yang pedesaan miskin tuh ya jadi pekerjaan tuh nggak harus tentang elektronik ya, bisa juga pekerjaan tentang alam-alam kayak misalnya yang dari suku Baduy kan nggak mungkin dong dia, ya mungkin aja sih dia kerja di kantoran, cuma kan pasti pekerjaannya tuh dari yang ada di alam itu, jadi nggak semua pekerjaan tuh harus dari Thank you for your attention. I think it's enough. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok DPRD Gorontalo ingin mempresentasikan
Diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Dewi Kirana. Perkenalkan, nama saya Almira Fauzia Rahma. Perkenalkan, nama saya Kayla Nabila Aisyah. Saya Arena Seperti Pertanyaan nomor 1, tuliskan topik apa yang ada dalam artikel tersebut. Topik yang dibahas adalah anggota negara dari Gorontalo, Wahyudin, Komunitas, mengaku mau rampok uang negara. ya. Apakah permasalahan yang muncul dalam artikel termasuk dalam gejala sosial? Jelaskan. Ya, tentu. Itu masuk ke dalam gejala sosial karena perilaku tersebut telah melanggar norma dan nilai serta penyimpangan perilaku sebagai anggota DPRD. Solusi apa yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini? Memberikan pelatihan etika integritas dan anti korupsi kepada semua anggota dewan agar kasus seperti ini tidak terulang. Menurut pendapat saya, menyerahkan kasusnya kepada aparat penegak hukum agar diproses secara adil. Ada pertanyaan. Oh, makmur. Kalau kan diserahin ke aparat, kalau aparat tersebut memihaknya kepada DPR yang korupsi itu Ya, gimana? sudah pasti. Ini buat apa namanya, buat nanganin itu gimana? Gak bisa. Upaya. Demo. Tapi demonya anarkis gimana? Ini ya, kalau misalnya ada sesuatu hal, apa namanya tadi? Memihak. Nah, itu kan oknum ya. Belum. Kita harus dikembalikan lagi ke hukum Indonesia itu seperti apa. Gitu ya. Seadil-adilnya, karena tadi Ibu dengar kalau misalnya kayak gitu gimana? Jawabannya apa tadi Mas? Demo. Nah, itu yang dinamakan gejala sosial satu memunculkan gejala sosial lain atau baru. Nah, itu ya. Oke, bisa dipahami ya? Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelompok terakhir anak-anak ya. Ini barangkali kalian termasuk dalam golongan ini ya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai Rojali dan Rohani. Rojali. Perkenalkan, nah, asma'ullah siapa? Tuliskan topik apa yang ada dalam artikel. Topiknya yaitu Rojali atau rombongan darah tinggi dan rombongan permasalahan yang muncul dalam artikel termasuk dalam gejala sosial. Jelaskan. Ya, karena keduanya dipengaruhi oleh tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat. Dapat dilihat dari banyaknya orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya karena terjadi masalah ekonomi, sehingga mengakibatkan fenomena Rojali dan Rohani. Kira-kira solusi apa yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini supaya tidak terulang dan tidak memunculkan gejala sosial yang baru? Menurut kami, baik Rojali muncul karena kurangnya kesadaran etika belanja, maka diperlukan sosialisasi tentang etika dalam berbelanja, dan pemerintah juga harus mendukung pedagang dengan pelatihan online. Kita buka sesi tanya jawab. Loh, ini super lupa sulu. Cara membasmi kebiasaan berbuat. Ini gak penting. Cara apa? Cara membasmi kebiasaan Rojali dan Rohani. Kalau membasmikan berarti kan ini kan setiap individu kesadaran individu, jadi itu kita nggak mungkin bisa membasmi seluruhnya kecuali dalam satu kelompok yang memang biasa melakukan rohani dan Rojali. Jadi ini tuh hanya bisa memberikan edukasi tentang kesadaran dan sosialisasi tentang etika berbelanja. Siapa yang apa ya? Apa ini?
BPK melakukan Evaluasi seperti pemerintah. Bisa aja dari pemerintah melalui siaran TikTok atau TV yang biasa disiarkan di kegiatan sehari-hari sehingga yang biasa melakukan itu tahu oh ternyata aku tuh salah, terus aku bisa lihat, bisa memahami dari apa yang disampaikan dari video tersebut tentang bagaimana cara mengatasi gitu. gitu. Kalau tetap gak Bentar. sadar, Pak. Bentar. Bro, jadi rohana kan rombongan jarang beli sama rombongan hanya nanya kan. Nah, mereka kan kayak gak beli sama cuma nanya kan, emang ngerugiin pihak toko atau gitu. Ya. Emang nih Itu ada keuntungan dari pihak rohani dan rohana dan rohaninya dan juga kayak apa ya, sama-sama kalau positif dari rohana itu, jadi rohana sama najari itu bisa tahu produk yang dijual itu baik atau enggak. Tapi kalau misalnya dari pedagangnya itu mungkin karena kebanyakan pembeli atau gimana kebanyakan aja, jadi waktunya tuh kebuang sia-sia. Energinya kebuang sama dia yang Nanya-nanya kan misalnya nih, pertama datang rombongan ini, ya, otomatis dia baru nanya sekali nih, ini kesini lagi, kayak gitu lagi. Kalau itu bisa disebut sering atau enggak? Yang padahal masing-masing rombongan itu cuma sekali doang. terus kan mereka kan bergerombol gitu, bukannya kayak malah narik pengunjung ya, soalnya kan Iya, rame. nah itu Jadi dia. kita jadi percaya walaupun mereka cuma nongkrong doang. Iya sih kan, kalau dari ramenya itu kan sisi positifnya, jadi kita itu kan yang kelihatan, wah ternyata di sana rame walaupun mereka itu hanya tanya-tanya doang nggak beli. Jadi banyak juga yang tertarik, oh di sana rame, aku mau kesana yang rame, jadi gitu. Terus kalau misalkan yang kayak tadi satu-satu itu juga kita Mungkin kamu sadari di masalah jadi kayak karena kalau jadi kan misalkan kita ikutin itu kan rame, jadi kan kita kan pasti kepo kan, kayak pedagang apa sih yang lagi rame tuh rombongan, jadi ikut-ikutan gitu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, ini sudah dapat berapa gejala sosial? Banyak ya ternyata ya di lingkungan kita banyak sekali. Nah, kira-kira faktor gejala sosial itu apa saja? Ekonomi, terus politik, terus lingkungan, Kesadaran masyarakat. kesadaran budaya. Oke, yang tren AI itu juga budaya. Terus kemudian yang tren e-commerce. Itu kita secara global itu kita semuanya udah serba online. Kalian masuk perpustakaan tadi pakai barcode. Nah itu sudah digital. Ibu tadi ngabsen kalian pakai? Iya pakai aplikasi. Kita belajar di sini menggunakan televisi ini perkembangan dan ini salah satu dampak positif dari gejala sosial. Dampak negatifnya apa? Cyber, ya. Perlunya konfirmasi ya saat ini ya kemajuan teknologi kita harus konfirmasi. Kedua literasi, ya harus selalu literasi, dicari kebenarannya. Setelah beberapa kali melihat gejala sosial, karakteristik gejala sosial sendiri itu seperti apa? Punya ciri khas ya pasti ya. Karakteristiknya itu apa? Ruang lingkupnya besar. Ruang lingkupnya besar. Oke, terus apa lagi? Apa? Memiliki dampak. Memiliki dampak. Oke, apa lagi? Sangkut pautnya dengan orang lain. Ada sangkut pautnya dengan orang lain, berarti berhubungan dengan masyarakat atau interaksi. Ada apa lagi? Kontroversi. Kontroversi. Kompleks. Oke. Karena kompleks jadi rumit. Ya. Karena rumit, karena kompleks, karena kontroversi, kita harus pandai memberikan solusi. Ketika kalian melihat gejala sosial di masyarakat,
Ya, harapannya ketika kita belajar hari ini beberapa kali kejadian sosial, kalian itu bisa menyikapinya seperti apa? Gitu ya? Bisa dipahami? Oke anak-anak, terima kasih itu untuk pembelajaran kita hari ini ya. Semoga memberikan wawasan, ya, menambahkan wawasan, terus kemudian memberikan informasi yang berguna, bermanfaat untuk kita semua. Oke ya anak-anak ya. Ya, gimana perasaannya hari ini? Senang. Senang? Seru? Bersemangat. Ibu masih menyimpan satu keseruan lagi kami nanti ya. Ya, itu saja anak-anak. Terima kasih belnya sudah berbunyi ya. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.